Selamat sore, perkenalkan saya Haris Kumara Putra dari program studi S1 Akuntansi akan sedikit mempresentasikan tentang tugas terkait ujian akhir semester mata kuliah teori akuntansi. Ada beberapa pertanyaan dan penjelasan yang akan saya jawab dari ujian semester ini. Yang pertama yakni tentang penggunaan atau prinsip SAK yang umum di Indonesia. Standar internasional. SAK internasional merujuk pada International Financing Reporting Standard atau IFRS yang digunakan secara global untuk menyusun laporan keuangan. IFRS adalah standar yang disusun oleh International Accounting Standard of Board atau IASB yang dirancang menciptakan transparansi, konsistensi, dan efisiensi dalam laporan keuangan yang digunakan di seluruh dunia. Untuk SAK umum, yakni merujuk pada standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik seperti perusahaan yang terdaftar di bursa saham, perusahaan besar, lembaga keuangan. SAK umum ini adalah skala standar yang berlaku untuk entitas yang memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang baik dan yang lebih kompleks serta rinci. Di Indonesia, SAK umum lebih dikenal dengan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan SAK EP atau etapa atau SAK EMKM, yakni standar akuntansi yang disusun untuk memenuhi kebutuhan entitas yang tidak terlalu besar dalam hal pelaporan keuangan, tetapi perlu mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku. Tingkat kompleksitasnya pun lebih rendah dibanding SAK umum. SAKPEP ini lebih ditujukan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, yang tidak memiliki eh, akuntabilitas publik yang signifikan seperti UMKM, entitas mikro, entitas yang lebih kecil, namun tetap memerlukan transparansi dari laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk referensi yang menjadi acuan di dalam SAK untuk dari SAK umum atau PSAK ini merujuk pada International Financial Reporting Standards atau IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. IFRS ini adalah standar akuntansi yang digunakan oleh banyak negara di dunia dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan standar SAKIP, TAP, atau SAKMKM juga merujuk pada IFRS, namun dengan skala yang lebih sederhana dan tidak kompleks. Yang berikutnya yaitu saya ingin menjelaskan bahwa Indonesia telah mengadopsi IFRS secara bertahap dalam penyusunan PSAK sejak tahun 2012 melalui proses konvergensi. Konvergensi ini berarti PSAK yang disusun agar selaras dengan prinsip-prinsip yang tercantum di dalam IFRS. Meskipun ada beberapa penyusunan yang dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Indonesia. Sedangkan penggunaan USGAAP merupakan standar akuntansi yang digunakan di Amerika yang memiliki pendekatan lebih berbasis pada aturan atau rule base. Secara umum, standar akuntansi di Indonesia mengacu pada IFRS bukan USGAAP. Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip IFRS dalam penyusunan PSAK dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi ekonomi maupun praktek akuntansi yang ada di Indonesia. Pendekatan ini membantu perusahaan Indonesia untuk lebih bisa beradaptasi secara standar internasional dan meningkatkan transparansi serta daya saing. Lalu, apabila ada pertanyaan apakah one standard fit for all, tentu tidak berlaku dalam akuntansi atau standar laporan keuangan, karena setiap entitas memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi ukuran, jenis, kompleksitas transaksi, maupun pada kebutuhan akan pelaporan. Oleh karena itu, standar akuntansi yang dirancang untuk dapat disesuaikan dengan berbagai jenis, entitas, dan situasi yang ada. Perbedaan standar yang digunakan berdasarkan ukuran entitas industri, kompleksitas, transaksi, dan sebagainya itu
dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan entitas yang bersangkutan agar laporan yang keuangan yang dihasilkan pun dapat relevan dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan. Demikian yang dapat kami sampaikan, atau kurang lebihnya, kami mohon maaf, mengucapkan terima kasih.